Kalau Banyak. kita itu sudah melayani alhamdulillah 33 provinsi di Indonesia. 33 provinsi di Indonesia. Ya, jangan patah semangat untuk gagal, terus kemudian kita harus belajar dengan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umek, kembali lagi di channel Belajar Umek. Oke, kali ini kita berada di Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Ndogong. Desa Ndogong itu masuk, dusunnya Ndogong, desanya masuk Ugo Deso, Ya. Kecamatan Karigoro. Oke, saya bersama Mas Rian. Oke, Mas Rian, Ya. monggo perkenalkan diri Mas Rian. Ya, oke. Selamat pagi sobat-sobat, kawan-kawan. Salam berkarya dari HMM Produk ya. Ini saya owner dari HMM Produk. Ini kita ada di Blitar, Jawa Timur tepatnya ya. Ini saya produksi dari box dan harddisk sound system itu ceritanya. Oh gitu. Ya, Jadi HMM bergerak di bidang sound system. sound system Ya, ya. betul. Konco-konco horeg kudu ndelok aja berarti. Sip, Konco-konco horeg. Oke. Sebenarnya Mas Rian ini backgroundnya sebelum ke usaha ini apa Mas Rian? Backgroundnya. Oh iya. Tadi saya juga belum perkenalan nama ya. Hmm. Ini karena teman saya juga. Saya namanya Rian Aji Saputro ya, bisa dipanggil Mas Rian biasanya. Kalau saya dulu itu sebenarnya untuk usaha ini tidak terencana. Jadi saya dulunya itu kuliah, terus kemudian saya itu dulu pernah untuk bekerja di ayam. Oh, Ya. peternakan ayam. Iya, saya dulu peternak sayur juga. Itu Berternak sendiri atau kemitraan Mas? kemitraan. Itu ikut Pak Pos saya itu selama 6 bulan. 6 bulan. Saat kuliah. Ya. Jadi Kuliahnya di Blitar sini aja atau? kuliahnya di Unisba. Oh, di Blitar sini aja. Itu juga lulus sendiri itu saya. Lulus sendiri. Ya, lulus sendiri. Jadi tidak sesuai dengan produksi itu. Unisba kan yang utamanya kan kewirausahaan. Sedangkan saya sudah punya usaha kan sudah lulus. Oh, sudah lulus kok Ya. mono ceritanya. Iya, Ya. gitu. Ya. Ceritanya apa nih Mas? Kalau di Unisba saya itu jurusannya teknik sipil. Teknik sipil. Nah, ini wayahe lek teknik sipil pengen bangun jalan. Ya. Buat jembatan, itu Mas ya. Ya, Iso jok memang dari tadi dengan katakan ayam terus sambil kuliah nemune blok itu gimana nemune? Ini saya itu kan dulu sekolah SMK itu saya suka itu untuk berkarya kayu. Kalau SMK itu, jadi saya SMK itu suka berkarya kayu. Terus kemudian saya juga pernah ikut lomba kayu di SMK itu. Lomba kayu, Karya kayu. Oh, karya kayu. Mbuh apa tadi Mas? Biasanya apa? Dulu itu saya karya kayu itu untuk materinya sambung menyambung kayu dengan ada teorinya. Intinya buat meja lah. Ya, lomba buat meja gitu. Blitar Raya itu pernah juga juara 3 Blitar Raya. Blitar Raya karena memang pesertanya cuma 3 gitu. Tak kira dari berapa? Oh, enggak. Ratus lho ya. Karena kan sebuah kesuksesan. saya karena ya karena kan di SMK dulu itu kan saya nggak ada teknik yang sama di SMK itu, jadi cuma itu saja. Jadi saya musuhnya cuma sekelas juga. Nah, gitu. Ya cuma dari 27 siswa saya nomor 3 gitu loh. Gitu. Nah, terus dari situ saya suka berkarya. Terus kemudian saya tuh dulunya merintis ini dulu karena sound itu berlawat di madrasah. Oh, Jadi di madrasah itu ngajar teng madrasah ya. memang kan di madrasah kan punya kebutuhan untuk rutinan sholawatan. Rutinan sholawatan. Terus kemudian kan butuh sound system. Nah, sedangkan sound systemnya itu dulunya punya tetangga saya. Itu tidak jalan gitu loh. Terus gimana akhirnya rutinnya harus jalan, akhirnya saya menjalankan. Gitu. Terus akhirnya dari kebutuhan sound system yang kurang, saya akhirnya punya inisiatif buat sendiri. Oh, pertamanya
keterbatasan gitu ya. Sire apa jenenge madrasah lek enek acara ben enak gitu ya Mas. Punya sound sendiri. Akhirnya jenengan memutuskan ngerintis sound itu. Iya, itu ceritanya. Saya kemudian dari kekurangan sound itu saya buat sendiri. Nah, dari buat sendiri itu saya jual ke Facebook. Ini kurang gini, saya kemudian daripada tidak terpakai saya jual di Facebook. Nah, dari terjual di Facebook itu banyak yang minat gitu loh. Ternyata banyak yang minat. Bagus gitu loh. Dari saya buat itu cuan gitu. Cuan gitu loh. Bagus, dari situ barulah hanya menuruti permintaan saja. Saya cuman open PO, pre-order. Dari situ ada permintaan sedikit-sedikit, terus kemudian barulah, ini kok ada peluang sedikit gitu. Akhirnya barulah saya buat pamflet jualan di Facebook itu. Jadi melayani box sound system itu dulunya. Awalnya. Baru 1-2 box terselesaikan, terus kemudian dengan konsisten, terus kemudian dengan ya itulah, kalau saya suka itu kerjaan itu yang bagus gitu loh. Rigid lah, bagus, kualitas lah, nomor satu. Akhirnya banyak yang suka gitu. Terus sound dulu awalnya. Saya juga pernah dengar jenengan juga pernah buat pesanan meja kursi furnitur loh Mas. Ada? Sebenarnya kalau nggak jalan enggak sih, cuman kan kalau saya itu karena suka membuat gini. Jadi banyak orang itu Mas bisa buat ini gitu loh, hanya pertanyaan seperti itu. Terus kemudian saya usahakan untuk membuat. Jadi jalannya mungkin dari ini HPL ini, emang saya ini jalannya dari furnitur itu, dari furnitur. Kemudian emang pesanannya tidak terlalu ramai untuk yang furnitur, karena kan saya itu sukanya yang sound, berhubungan dengan sound system. Sebenarnya hobi ini sound, memang dari awal hobi sound. Sebelum besar segini ya Mas ya, sama kan hari ini per bulan kira-kira omset berapa Mas? Kira-kira loh. Omset ya. Saya itu nggak pernah leren, jadi bolo-bolo neng gudangnya HME itu jarang leren, wongnya jarang sampai lembur malam-malam gitu. Sajane iki omsete kaya ngopo? Omsete ini pertanyaan inti ya sebenarnya ya, inti. Ini inspirasi kanca-kanca. Gitu ya, omsetnya ya. Kalau omset itu mungkin ya, kalau saya kan untuk sedemikian rupa admin omsetnya berapa itu kan saya tidak terlalu terlalu teliti gitu loh istilahnya. Cuman arah-arah saja loh, garis besar. Bersih saya atau semuanya ini? Semuanya Mas, semuanya juga nanti bersih kita kira-kira berapa. Gitu ya. Kalau semuanya mungkin satu bulannya sekitar 10 sampai 15 juta. Ya, bulannya. Itu sudah bersih atau belum? Itu belum sama anak-anak belum lah. Mungkin ya rata-rata kira-kira. Ya sama anak-anak mungkin bersih ya 5 sampai 7. 5 sampai 7. Ya, itulah. Punjul kok UMR bolo 5 sampai 7 bisnis menjanjikan ya. Bisnis menjanjikan untuk hari ya, ini. Kalau untuk bisnis menjanjikan tergantung orangnya lah ya. Semuanya bisnis itu menjanjikan tidaknya tergantung orangnya, konsisten dan tidaknya. Segala bisnis apapun itu kalau emang sekecil apapun, kalau dia memang konsisten dan betul-betul bagus, ya pasti akan berkembang. Jos banget sik ta Mas. Jenengan iki koyoke luwih enom karo aku, luwih enom teko aku. Jenengan iki umur ya. Per hari ini saya umurnya 27 tahun. Ya, hari ini tahun ya. Andalan bolo. Ya. Janji ABG lah iki. Mak ngomongin nom ketok seger. Ya enggak lah. Seger ya ta? Enggak. Seger. Masih apa banyak. ngajar madin di situ juga? Ya ikut ngurus di sana lah. Ngurus di sana ya. Ya. Ngaji di sana. Ya. Nggih. Oke, Mas Dian. Adakah iki Mas selama merintis saiki maune di cerita pahit lah? Kan sing kiat mau sing ceritakan kan bagusnya. Ya apik tok, bagus itu. Ini cerita pahit. Pahit ya. Mungkin pernah tertipu lah atau apa. Monggo jenengan ceritakan. Kalau cerita pahit itu setiap usaha mungkin pasti ada ya. Jadi kalau ini saya ceritakan itu saya sendiri
Kalau cerita pahit itu saya emang merintis itu tidak melulu untuk mempunyai laba dulunya. Jadi saya itu yang penting itu pelanggan puas dulu. Jadi pahitnya itu dulu merintis itu labanya sedikit banget gitu loh. Tipis banget begitu loh. Jadi dari labanya itu terus kemudian emang saya berapa tahun ini tidak sengaja untuk tidak mengambil laba tersebut hanya untuk perkembangan bisnis. Diputer ya terus. Jadi emang tidak ada pengeluaran sama sekali, semuanya masuk ke bahan, semuanya masuk ke dalam untuk produksi itu sendiri, hanya sampai 2 tahun 3 tahun sampai 3 tahun ya. Poso sih iya poso istilahnya ya. Emang harus begitu karena emang kalau kita masih kecil terus kemudian kita sudah mengambil, jadi untuk perkembangannya itu tidak bisa signifikan gitu loh. Angel Mas. Iya, mungkin ada yang mencari untung kemudian ini ditabung. Kalau saya loss. Kalau selama produksi itu sendiri masih butuh keuangan, saya masukkan di situ. Gitu. Jos, jadi poso sik 3 tahun itu. Ya, terus kemudian dari berbagai pelanggan kan banyak pelanggan. Dulunya pernah pesan sekian juta nggak diambil. Terus kemudian kok bisa nggak diambil loh? Iya kan. Orangnya hilang. Pernah pesan kan? Pesan 1 paket dilunasi. Saat itu berapa uang masih? Kalau dulu masih babat itu uang 2 juta masih berharga banget gitu loh dulunya. Jadi 2 juta terus kemudian beliaunya pesan lagi. Terus kemudian barulah dari pesan lagi itu sudah jadi kan? Saya hubungi orangnya sudah nggak bisa. Barang sudah ready. Hilang. Ya 3 tahun. Iya perasaan nih Mas. Ya harus apalagi itu harus dijual gitu loh barangnya. Perasaannya ya kalau kecewa pastilah, tapi bagaimana barang itu agar tidak rugi harus dijual gitu. Dijual. Itu 3 tahun yang lalu, itu kan 2 juta. Kalau sekarang ruginya hampir 13 juta ada. Baru-baru ini? Iya, hampir 13 bisa juta. Juga hilang juga? Kalau hilang iya, nggak bisa dihubungi, 13 juta itu. Customer Mas Rian sendiri dari sampai mana saja Mas ini? Kalau customer banyak. Kalau kita itu sudah melayani alhamdulillah 33 provinsi di Indonesia. 33 provinsi di Indonesia. Jos banget Janan. Ya semuanya. Salut loh Mas. Ya. Salut saya Janan. Ya. Saya mengikuti tiketnya HM. Nanti kalau konco-konco umek itu ngikuti nggih. Buka TikToknya HM ya. HM produk. HM produk. Ini nggak lihat kirimannya itu mesti luar pulau. Saya salut banget dengan Mas Rian, 27 tahun sudah bisnisnya luar biasa. Ya. Ini medodumone sing banter apa? Ya apa ya? Konsisten lah, yang penting konsistennya. Ya kan kita tetap ikhtiar. Yang ketiga kan ya apa itu doa. Iya, doa dan usaha katanya. Untuk konco-konco yang sekarang berbisnis, iya. Kira-kira kalau di bidang jenengan box sound system dan harga ini Mas, kendala yang hari ini sedang sering menjadi kendala itu Mas? Untuk sesama pebisnis. Betul. Kalau di HM sendiri, kalau di HM sendiri yang pasti adalah harga pasti itu paling utama, itu harga. Jadi masalah perselisihan harga, pertarungan harga itu kan kenapa saya itu kok banyak di luar pulau, karena emang kalau saya itu di wilayah Blitar itu sendiri banyak yang nggak cocok gitu loh. Masalah harga, karena di Blitar sendiri itu untuk harganya permintaan konsumennya itu rendah dan pembuatnya itu tidak bisa tinggi gitu loh. Jadi saya nggak setujunya di situ. Jadi mending tak gua di pulau lain, harganya kompetitif. Iya, padahal mereka itu kaya gitu loh. Lebih kaya dari saya dan lebih gitu loh. Tapi untuk harga selisih 100-200 itu sangat pertimbangkan kalau di Blitar itu. Ya. Betul itu. Saya merasakan itu. Ya. Mas, saya tadi lihat banyak yang masih diproses. Ini yang persiapan ini dipajang ini, ini mau dikirim ke mana Mas ini? Ini pengenalan produk ya. Ini kirim ke Gresik ini. Ini Gresik. Ya. Ini box apa Mas ini? Ini box aktif dari Roland.
Ya. Oh, Ini- speaker aktif. Ya, speaker aktif dari Roland ini. Ini yang segini nih ya. Ini, terus ini ada kiriman dari Kalimantan juga ini. Oh, ini Kalimantan. Kalimantan arahnya. Selatan, terus ini Kalimantan Utara kalau betul Kalimantan Tengah ini. Dua ini. Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Utara, ya. Jos, ada lur. Kirimnya ada banget. Oke. Cek, Ini. barangnya itu saya lihat halus, garapannya ki memang jos. Kualitas nomor 1 ya Mas. Iya, kualitas. nomor 1 dari Tetap. bahan baku sampai finishing Ya, jos. kualitas. Hari ini yang membuat Mas Rian tetap bertahan di bisnis ini selain ya mungkin cuannya Mas. Prediksi Mas Rian apa nanti kedepannya pripun sampai bertahan di hari ini? Kalau untuk prediksi saya itu gimana ya? Yang penting per hari ini saya harus memaksimalkan gitu aja. Untuk kedepannya gimana, untuk berkembangnya gimana, saya itu tidak terlalu progres gitu loh. Yang penting per hari ini saya harus selesaikan dengan maksimal itu saja. Oh ngono ya. Dengan itu saja insya Allah kalau terus konsisten terus berkembang. Untuk satu tahun ini cita-citanya HM apa punya alat kah atau tambah alat atau apa Mas? Apa ya? Kan hari ini kan Mas, kami ada CNC juga. Ya, Ya itu ada nggak arah ke situ Mas? kita beli malah. Oh sudah beli Mas. Jos. Jos CNC ini harus beli. Ya sudah beli tapi belum datang ini. Oh belum datang. Ya. Hari ini harga berapa Mas? Harga berapa? Ya, kalau saya yang ambilnya tidak terlalu mahal. Mhm. Nmax 1 lah. Nmax siji lur. Alat itu. Oke. Jos keunggulan dari produk Mas Rian. Kalau keunggulan dari Daripada sisi yang lain itu ya. Kalau kata itu untuk Harkis sendiri ya, Harkis itu kita suka pakai bahan yang 12 mili. 12 mili untuk Harkis itu yang paling tebal dari yang lainnya. Karena perharkesan pada hari ini itu banyak yang menggunakan 9 mili. Lebih tipis. Dia lebih tipis dan lebih mudah untuk dikerjakan. Karena apa? Kalau 9 mili itu pada list seperti yang M seperti ini, itu dia langsung masuk seperti ini. Ya, dia langsung masuk 9 mili. Ini listnya ini ya. Ya, cuman kan listnya tipis. Tapi kalau dari kami itu semua full 12 mili. Full 12. Iya, kalau 12 mili itu susahnya pertama untuk mendesainnya dan yang kedua itu ini untuk memasukkan list ini harus diprofil dulu. Oh, Ya, dia kan karena udah- kalau nggak di profil dulu Nggak bisa masuk gitu loh. Nah, dari segi itu dari pembuatannya juga lebih rumit daripada yang 9 mili. Kalau 9 mili mudah, jadi tinggal dipotongi semuanya, jadikan kotak, baru dipotong, masukkan list bisa. Tapi kalau 12 mili tidak bisa. 12 Semua harus dipotong satu-satu, diprofil satu-satu, terus kemudian barulah dirakit satu persatu. Nah, Jadi lebih rumit. lebih rumit ya Mas. Ya, tapi makanya itu kualitas juga berkualitas juga. Ya, 12 mili. 12 mili masuk. 12 mili. Hmm. Jos. Jadi beda emang beda bolo-bolo. Produknya HMM memang beda dengan yang lain. Ya. Dia pakai 12 mili reflect. Jadi dilinggungi ki yo. Makan ini. Enggak melur, Nggak goyang juga nggak ini. goyang, Ya. Kalau 9 mili ini pun Goyang, ya, bisa goyang. Kalau ini nggak bisa goyang. Apalagi ini dinjak-injak Nah, jadi multifungsi lah. multifungsi ya. Buat duduk bisa. Bisa. Atau di masang untuk dur di pancian bisa. Kalau sound system itu untuk jenangan itu buat masang lampu lah. buat pasang lampu. Ya, bisa juga. Jos. Oke, selanjutnya Mas Ian, ki sing dinteni kanca-kanca. Apa? Minum dulu. Oh, bisa minum dulu. Oke. Daging kabeh bolo iki. Alhamdulillah. Jadi dari cerita beliau merintisnya dari awal ayam sampai produksi sini dari mulai kecil sampai besar segini, terus juga pernah ditipu dalam jane pesen tapi tak dijimuk. Oh ya Mas ya. Dipesen tapi ora dijimuk. Ya. Oke ya. Ya, Oh, pelanggan itu emang unik-unik. Oh, pelanggan unik ya. Tapi pelanggan tetap raja lagi. Ya, Tetap raja. Oke. pelanggan adalah raja dan kita adalah dewa. Ngono ya. Sip. Pelanggan adalah raja, Kita adalah dewa. Ya, kan kita yang mengatur ya. Jadi pencipta. Oke. Iya. Ini Marian.
kiat-kiat sukses untuk pengusaha-pengusaha di luar sana, bukan hanya pengusaha di bidang ini, juga pengusaha yang lain juga. Kiat-kiat suksesnya apa Mas Rian? Kiat suksesnya itu harus penuh semangat ada. Semangat untuk menggapai yang dia capai, yang dia inginkan, terus kemudian jangan patah semangat untuk gagal. Ya, jangan patah semangat untuk gagal, terus kemudian kita harus belajar dengan kesalahan. Belajar dengan kesalahan. Ya, belajar dengan kesalahan itu adalah pengalaman saya yang paling bagus. Karena guru saya itu adalah kesalahan. Kan saya itu merintis ini tidak pernah untuk belajar di sana-sana, tidak pernah. Jadi dengan otodidak itu belajarnya adalah pengalaman dan kesalahan. Salah baleni mana? Salah Sering ini. Experience-nya lu nganu. Atau pengalamannya lebih menancap ya Mas. Ya. Untuk pembisnis ini adalah modal. Modal itu penting utama. Mungkin dari luar ada yang modal dari BRI dan lain sebagainya. Kalau saya itu modalnya memang dari awal, dari min. Dari min itu modal gitu. Modalnya dari min. Ya? Dari min. Jadi dari apa yang saya ciptakan itu harus saya mulai dari sedikit. Modal awalnya dulu min itu maksudnya dari nggak punya. Iya, dari nggak punya. Terus dari pesan itu kan ada DP, dan dari situlah. Oh, dari DP, ya, DP akhirnya jadikan, nanti bayar penuh, ya, jadikan lagi. Jos, memang dari nol banget. Oke, Mas Yan, jenengan punya media sosial, monggo media sosial apa Mas Yan? Kalau konco-konco share ngulik tentang jenengan, Oke, sahabat berkarya Indonesia, ya. Ini kami dari HMM Produk. Kita itu ada sosial media, yaitu yang pertama kita itu awal suksesnya memang dari TikTok ya. Saya harus mengakui memang TikTok itu pengaruh besar bagi kita untuk menjaring media sosial ke seluruh Indonesia. TikTok itu terutama. Pertama dulu dari YouTube, ya YouTube memang saya itu tidak terlalu konsen untuk mengedit dan sebagainya. YouTube ada, tapi sekarang juga ada. Terus kemudian ada di TikTok, di HMM Produk semuanya namanya. Untuk Facebook sendiri nama saya sendiri, Rian Haji Saputro. Terus kemudian ada di IG juga HMM Produk. IG-nya HMM Produk, TikTok itu isinya HMM Produk juga. Kalau Facebooknya konco-konco untuk keseharian Mas Rian ada di Rian Haji Saputro. Dan yang terakhir itu ada di Shopee. Oh, Shopee HMM Produk. Shopee-nya HMM Produk. Bagi konco-konco di luar sana yang pecinta sound system, silakan menghubungi Mas Rian, bisa di TikTok-nya tadi, bisa di Facebook-nya, dan juga di Shopee sudah tersedia. Bisa. Oke, itu Mas Rian, itu saja. Kita cukup. Ya, terima kasih. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Oke, konco-konco belajar umak. Itu tadi cerita inspiratif dari Mas Rian, seorang produser blog, seorang produser blog. Semoga teman-teman dapat ilmu banyak dari sini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa konco-konco tetap like, share, and comment channel Belajar Umak. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.